kita masuk ke dalam menentukan yang namanya sasaran. Tadi tahapan yang kita lalui itu namanya inventarisasi umum. Kita menentukan siapa yang jadi KMR, siapa yang jadi UKR, dan siapa yang jadi UPR beserta struktur pelaksanaan dari UPR tersebut. Sekarang kita masuk melakukan identifikasi sasaran SPBE-nya. Oke. Identifikasi sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan target yang mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE. Identifikasi dilakukan dengan mencari tahu sebagai berikut. Ya, saya tahu dan saya sangat yakin Bapak Ibu setiap SKPD punya sasaran. Dan Bapak Ibu pasti tahu sasaran dinasnya masing-masing. Ya. Dan tolong cari sasaran dinasnya Bapak Ibu yang bisa disambungkan dengan SPBE atau layanan yang Bapak Ibu miliki ke masyarakat. Ya. Biasanya tertuang di dokumen rencana strategis, rencana kerja atau PK atau dokumen perencanaan lain. Ya, seperti RPJMD. Bapak Ibu kan pasti disampaikan hasil RPJMD ya sama kepala dinasnya ya. Tahun ini kita ngapain, tahun depan kita ngapain. Nah, itu tolong nanti yang menjadi sasaran itu Bapak Ibu bisa masukkan. Setelah itu sasaran SPBE diisi dengan sasaran SPBE yang mendukung UPR SPBE. Indikator kinerja SPBE diisi dengan indikator kinerja SPBE yang mendeskripsikan pencapaian sasaran SPBE. Ketika kita tentukan sasaran, artinya kita ingin tahu tercapai apa enggak sasarannya. Contoh, Bapak Ibu minta sasarannya kita pulang lebih cepat, jam 4, betul? Atau 4.15, betul? Kalau nggak betul, saya jadiin jam 5 lagi nih. Ya, betul ya. Nah, berarti dalam kita mengukur apakah tercapai atau tidaknya, maka kita lihat indikator. Indikator apa? Jam selesainya harusnya jam 4.15, misalkan seperti itu. Ya. Untuk mengukur apakah sasaran kita tercapai atau tidak. Mirip SKP. Pada isi SKP semua kan? Hah? Tidak. Oh iya. Kan harus kita tentukan apakah sasaran kita tercapai atau tidak dengan isi indikator ya. Contoh, sasaran kinerjanya adalah meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Oke? Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Terwujudnya sistem layanan pemerintah berbasis elektronik yang baik. Itu setelah kita turunkan. Dari meningkatnya akuntabilitas, berarti ada layanan SPBE yang baik. Yang baik itu seperti apa? Meningkatkan layanan pengolahan TIK. Kita turunin lagi, breakdown lagi. Meningkatkan layanan pendidikan yang mudah, informatif, dan transparan. Ada tadi di Dinas Pendidikan. Ya, memberikan layanan pendidikan, informasi pendidikan. Memberikan layanan informasi perizinan usaha. Memberikan layanan terhadap kependudukan dan izin berusaha, itu dari kecamatan. Ya, memberikan layanan terhadap pasien rumah sakit, itu yang ada di rumah sakit. Ya kan pasti bukan lain, pasti pasien ya. Si penerima layanan ya. Kan nggak mungkin ada yang lain ya Bu? Ada yang lain nggak Bu? Pasti pasien ya. Seperti itu. Ya. Lalu indikatornya per sasaran itu kita bisa tentukan. Kalau meningkatkannya layanan yang mudah itu misalnya seperti apa? Ingat, dalam membuat indikator harus bisa diukur. Jangan bikin kalimat-kalimat yang bias yang nggak bisa diukur. Contoh di sini meningkatnya layanan pengelolaan TIK. Indikatornya tahu Service Level Agreement, tahu SLA? Tahu? Atau perjanjian kinerja ya atau kepuasan tingkat perjanjian tingkat layanan PTL kalau bahasa Indonesianya, atau SLA lah ya.
Atau kalau pernah pakai internet, kadang-kadang kita lihat SLA-nya dia berapa persen. Kalau di internet service provider bilang 90%, artinya dia punya toleransi 10% down. Ya, Bapak Ibu, internet ini listriknya disuplai oleh PLN Sampang. SLA-nya dia 90%. Artinya PLN Sampang boleh dong tidak melayani, tapi maksimal 10%. Lebih dari 10% artinya tidak tercapai. Ya, jadi kita bisa ngukur untuk masing-masing sasaran. Ya, meningkatnya layanan pendidikan yang mudah. Ngukurnya bagaimana? Tersedianya proses PPDB secara online. Yang dari Dinas Pendidikan, apakah masih ada PPDB offline? Nah, berarti kalau di sini dibilangnya tersedianya proses PPDB secara online, berarti kalau bisa semuanya sudah online. Kalau masih ada yang offline, berarti belum tercapai. Ini contoh ya. Silakan, yang penting bisa diukur. Atau misalnya Bapak di Dinas Pendidikan tersedianya PPDB online lebih dari 60%. Ya tinggal hitung jumlah sekolah penyediaan layanan PPDB yang online harus 60%. Kalau ternyata masih 40%, berarti tidak tercapai. Tidak hanya kualitatif, bisa juga pakai kuantitatif. Ya, tersedianya cadangan backup data. Tadi siapa yang cerita datanya kehilangan? Itu bisa dijadikan sasaran, bisa. Ya, supaya ketika nanti terjadi insiden, kita mudah untuk melakukan restore. Meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tersedianya layanan informasi kesehatan 24 jam. Kalau nggak 24 jam, berarti tercapai apa tidak? Ada tidurnya, ada istirahatnya? Tidak. Ya, berarti harus 24 jam. Makanya di layanan-layanan kritis, kadangkala mereka menyediakan CS ataupun penanganan layanan itu 24 jam. Contohnya apa? Perbankan. Ya, Bank Mandiri contoh. Di sini kalau gajian pakai apa? Bank Jatim. Ada kontak senternya Bank Jatim kah? Kayak Bank Mandiri, BCA? 24 jam? Hah? Enggak. Harusnya kalau layanan perbankan harusnya idealnya 24 jam ya. Kalau layanan kantor kita beda lagi, jam kerja atau jam waktu layanan. Kan ada ya? Oke, seperti itu. Maka kita tuliskan, ini nanti sasarannya siapa aja. Setelah ini kita hanya fokus di UPR-nya saja, Bapak Ibu. Jadi kita tidak lari di KMR, tidak lari di UKR. Ini contohnya Komdigi. Diskominfo. Ya, sasaran UPR SPBI-nya terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang ini. Kemudian sasaran SPBI-nya. Jadi dibalik. Bingung nggak? Yang pasti Bapak Ibu punya sasaran kinerja unitnya adalah yang kiri paling atas. Oke? Yang kiri paling atas. Contoh, siapa yang mau jadiin contoh ya? Dinas Perikanan mana? Pak, tahu sasaran kinerjanya Dinas Perikanan? Salah satu aja, Pak. Tersedianya apa atau meningkatnya apa? Meningkatkan kualitas layanan informasi kepada UPI misalnya seperti itu. Ada yang berbau SKP Pak di sana? Di sasaran? Apa? Hah? Jam setengah? Gimana saya nggak dengar Pak? Oh, pertanyaannya di Dinas Perikanan, sasarannya, Bapak tahu sasaran Dinas Perikanan Pak tahun 2025 ini? Apakah ada yang berbau tentang SKP? Nggak ada. Atau yang lain? Boleh tahu sasaran apa aja Pak? Hah?
Oke, meningkatkan produksi hasil perikanan. Berarti perikanannya apa? Tangkap apa budidaya, Pak? Tangkap dan budidaya. Maka Bapak harus bisa menentukan layanan SPBE-nya di sini. Gimana supaya meningkatkan layanan produksi hasil perikanan? Misalnya ada layanan konsultasi, Pak. Kalau budidaya, sehingga ketika ikan terjangkit penyakit bisa disembuhin. Bisa nggak kalau ikan disembuhin? Ya kan? Kalau dia berhasil disembuhin berarti meningkatkan hasil produksi. Atau layanan konsultasi ketika kita mau tangkap ikan. Daerah-daerah mana saja yang cocok di kepulauan utara Pulau Jawa? Bapak ngasih apa ke masyarakat untuk tadi sasaran? Actionnya apa aja? Menyediakan itu? Menyediakan itu maksudnya gimana, Pak? Hah? Kasih bantuan? Oke. Harus ngisi sesuatu nggak bantuannya? Nggak daftar gitu? Nggak didata? Nah, pengajuan proposal ya. Oke. Berarti kan ada informasi yang harus mereka dapatkan supaya bisa ngisi proposal kan? Nah, berarti anggaplah Pak, pengajuan proposalnya secara elektronik, anggap ya. Kan bisa. Terwujudnya sistem permintaan berbasis elektronik pada untuk meningkatkan produk hasil perikanan. Kalau ini produk hasil perikanan, di sini layanan berbasis elektronik. Nah, indikatornya apa? Misalnya terciptanya aplikasi untuk pengajuan bahan bantuan pangan dan obat-obatan perikanan. Adanya media konsultasi dari nelayan terhadap dinas perikanan. Berarti kan nanti kita ngukurnya apa? Ada layanannya ada enggak? Kalau layanan online-nya ada berarti tercapai. Kalau orang bisa ngajuin permohonan proposalnya secara online berarti tercapai. Ya? Jadi seperti itu, Pak. Contohnya harus bisa diukur. Ya. Jangan di sini ada kalimat-kalimat yang tidak bisa diukur. Kesehatan 24 jam bisa kita ukur? Bisa? Tersedianya layanan informasi kesehatan 24 jam. Bisa kita ukur? Bisa ya? Kan jam ya? Oke. Tersedianya proses PPDB secara online. Bisa kita ukur? Karena dia mintanya wujudnya ada layanan aplikasi itu. Jadi kalau nggak ada berarti tidak tercapai. Service level agreement 90%, berarti bisa kita ukur pastinya. Ya. Udah mulai enak nih ya. Gampang kan? Ada yang mau ditanyakan di sini? Jadi yang Bapak Ibu buat itu yang ini. Yang biru nomor 2. Biru pertama itu dari OPD masing-masing. SKPD masing-masing. Kalau ada yang bingung tanya aja. Saya kasih contoh nanti. Kalau nggak tanya berarti saya anggap sudah paham. Silakan. Ada yang mau tanya? Sasaran SPB Bapak bikin sendiri ambil dari sasaran OPD. Yang paling ya kan ini kan sasaran OPD nih Pak. Nah kita mau bikin sasaran SPB pastinya kan ambil dari sasaran OPD biar nggak boleh melenceng. Tapi ini yang UPR aja. UPR. Kita fokus di UPR. Jadi KMS sama UPR selesai. Hanya di inventarisasi umum. Jadi ini nanti yang dibikin adalah ini. Sorry pointer saya mati. Yang ini ya. Ini yang Bapak Ibu bikin. Sorry. Saya pukul lagi. Ya, boleh. Rencana strategis OPD, boleh. Pokoknya yang ada sasaran OPD-nya Bapak Ibu. PK-nya Kadis boleh. Kan PK-nya Kadis itu kan termasuk sasaran OPD kan? Ya, boleh, silakan. Jadi kalau di sini tidak hanya terbatas terhadap Renstra. Silakan dokumen yang lain boleh, perjanjiannya Kadis boleh. Jadi yang
biru nomor ini yang Bapak Ibu bikin. Ya. Kemudian baru bikin yang ininya, apa saja diturunin lagi. Untuk supaya ini tercapai. Ya, kita turunkan lagi, breakdown lagi. Boleh. Boleh. Jadi tapi gini, yang pasti kenapa saya bilang seperti ini, jangan sampai kebanyakan orang bikin sasaran SPBE ternyata nggak sejaris dan nggak sejalan dengan sasaran OPD. Nah itu yang bahaya. Makanya ini saya gabungkan ke sini. Dia cascade atau breakdown turunan dari atasnya. Baru kita bikin indikator tercapainya. Sampai sini? Ya, silakan. Ya, indikatornya disesuaikan dengan sasarannya, Pak. Jadi Bapak bikin sasaran dulu. Boleh, enggak? Bapak bikin indeks kepuasan masyarakat boleh. Untuk mengukur tadi. Itu yang mana? Yang sasaran OPD, yang atas. Nah, yang bawahnya gimana turunannya? Sasaran SPBI-nya. Tunggu, Bapak sasarannya apa tadi? Meningkatnya? Oke, kualitas pelayanan kita bisa bikin dari mana? Misalnya, kecamatan Bapak bisa layanan secara online. Itu kan berkualitas ya. Orang nggak perlu datang ke kantor kecamatan, dari rumah pakai Android, selesai. Ya, kan bisa. Berarti terwujudnya sistem layanan berbasis elektronik yang berkualitas. Kalimatnya sederhananya gitu aja. Nah, berkualitas itu seperti apa? Ada aplikasi pelayanan apa tadi Bapak? Secara online. Ya. Terus aplikasi dapat diakses atau melakukan pengajuan permohonan 1 kali 24 jam atau 24 jam penuh. Ya kan kalau kita submit laporan kan bisa kapan aja. Nah, kalau diprosesnya mungkin nanti jam kerja. Kayak belanja Shopee, Bapak Ibu kapan aja bisa belanja kan? Tapi sama penjual di prosesnya kan nggak malam-malam ya. Saya malah ngeri. Saya beli barang di Shopee jam 2 pagi. Tiba-tiba langsung statusnya berubah. Penjaganya sampai begadang gini. Kan nggak mungkin ya. Biasanya jam kerja, jam 10. Mana? Oh, perlu loh. Ibu kan UPR. UPR-nya sekretariat daerah juga tetap ada UPR. Jadi yang sekretariat daerah itu bisa jadi KMR, bisa jadi UPR. Kan Bapak Ibu punya resiko juga. Nah, kalau koordinasinya, iya koordinatornya sekretaris daerah. Ya contoh, bagian hukum kan ada resiko dari jadi DIA-nya. Ya. Bisa nih meningkatnya layanan jaringan JDI itu jaringan data integrasi hukum ya. Misalnya apa? Terus tersedianya layanan konsultasi hukum publik misalnya atau apalah gitu. Boleh ditulis di situ. Nggak harus 3, 2 boleh. Yang ininya. Ini bisa ngebaca nggak Bapak Ibu? Atau masih ada yang bingung? Tolong resen kalau yang masih bingung. Ya. Yang masih bingung resen. Kalau yang pusing hands up. Jadi ini paling tinggi sasaran yang Bapak ambil dari OPD. Yang bawahnya Bapak Ibu create. Yang ini create. Atasnya kan nyambung nih Pak. Atau kalau di OPD-nya Bapak ada yang udah sampai 3 level gini boleh dimasukin. Karena kan kalau anggaran itu kan program. Terus ada yang apa? Output, sub output kegiatan. Nah, itu boleh juga kalau mau dimasukin kayak gitu. Asal inline. Hah? Ya 1 OPR 1 aja nggak apa-apa.
Nggak ada lagi. Yang ininya cuma satu gitu. Kalau ke bawah, misalkan sekretariat daerah ya. Ya. Misalkan sekretariat daerah sebagai UPR ya. Oke. Ini contoh UPR ya. Berarti kalau di kita itu dari sasaran turun. Nah, dari turun nanti itu ke bawah ke program, memang ada program. Ya. Kegiatan-kegiatan. Ya. Apa seperti itu nantinya tuh? Ya, bisa. Bisa seperti, tapi yang di sini ketika Bapak turunan tadi nanti dibikin agak dimodif. Pokoknya berbau SPBE. Oh. Tetapi ngambil dari sasaran yang atasnya OPD-nya tetap. Oke, berarti sama kayak. Karena kalau nggak probis ya. Betul, kalau ngambil pure dari OPD-nya Bapak Ibu, saya yakin pasti nggak akan ada hubungan dengan SPBE, betul? Apa disamakan dengan probisnya yang kita buat tuh? Kan kita pernah buat tuh peta probis itu. Di arsitektur SPBE. SPBE. Boleh, kalau dari, udah ada yang pernah ikut pelatihan boleh. Dari visi misi kepala daerah turun misi, Ya, misi tujuan. Ya itu. Yang udah ikut arsitektur SPBE bisa pakai itu. Iya. Makanya saya tadi kok agak mirip-mirip ini anunya, modelannya. Ya. Tapi yang masih bingung, yang nggak pernah ikut pelatihan arsitektur SPBE, bisa ngambil dari situ. Sasaran OPD-nya atau unit kerja, lalu bikin aja ya sasaran SPBE-nya yang masih relate dengan sasaran OPD, ya, lalu kita bikin turunannya lagi. Pusing, Pak. Silakan Pak, contoh. Bapak dianjak ya? Oke, anjak diskominfo. Kalau yang arsitektur SPB itu kan probisnya itu kan kita ngambil dari program, kegiatan, terus sub kegiatan. Oke. Bukan seperti ini, jadi nanti mungkin kalau seperti ini nanti create lagi dari. Bapak ambil dari mana? Contohnya apa Pak, kalau yang Bapak bikin? Tapi ada berbau SPB enggak? Ada berbau SPB enggak? Saya tanya itu dulu. Ada kayak penyediaan jaringan. Layanan. Nah, terus, boleh. Boleh diambil Pak, enggak masalah. tapi juga ada apa kayak fasilitasi smart city. Intinya kita menentukan sasaran tadi bisa ngambil dari dokumen RPJMD ya, atau turunan dari visi misi gubernur atau bupati, atau dokumen-dokumen perencanaan yang lain. Tadi kan saya bilangnya gitu ya. Jadi dari dokumen-dokumen mana aja boleh Bapak Ibu gunakan. Ini. Ya, sasaran ininya rencana strategis, rencana kerja, penentuan kinerja atau dokumen perencanaan lain. Silakan. Saya ambil contoh ya. Karena Pak Prama adalah analis kebijakan, kemudian di Diskominfo ya Pak, maka bisa saja sasaran kinerjanya meningkatkan tata kelola TIK Kabupaten Sampang. Nah, tata kelola kan bisa dibentuk dengan kebijakan atau program kebijakan atau kewenangan dari kadisnya Pak, bikin peraturan kebijakan lah ya saya sebutnya. Berarti terciptanya kebijakan terhadap TIK di semua SKPD. Bapak bisa bikin seperti itu, kebijakan pengelolaan atau kebijakan keamanan informasi. Tata kelolanya boleh, kebijakan keamanan informasi boleh, kebijakan pengembangan aplikasi boleh. Terus di bawahnya lagi, yang ininya tersedia SOP pengembangan aplikasi. Jadi ada SOP-nya untuk mengukur. Terus kemudian tersedianya hasil laporan pengujian boleh. Nanti kita mengukurnya adalah indikatornya adanya laporan pengujian aplikasi, adanya SOP pengembangan aplikasi. Terus kita mau ngelihat tercapai nggak sasaran SPBI-nya. Katanya tadi bilang ada dokumen kebijakan. Mana dokumennya? Ada pedoman atau dokumen kebijakan. Terus ada SOP. Mana SOP-nya Pak? Ada. Lalu udah dilakukan pengujian. Ya, mana rekamannya? Kan ada rekamannya. Apa yang diuji, menggunakan tools apa, maksud tujuan pengujian, resultnya seperti apa. Nah itu kalau semuanya ada, artinya ini tercapai.
Seperti Pak, itu. Pak, tanya Pak, itu dokumen kebijakan maksudnya gimana Pak? Dokumen kebijakan kalau dokumen kebijakan pedoman, Pak. Oh, pedoman. Misalnya gini, kalau pengembangan aplikasi kebijakan dari Kadis Kominfo Sampang tidak boleh, sini kan ada domain apa, sampang.go.id. Setiap aplikasi yang ingin menggunakan domain sampang.go.id harus menginformasikan atau melapor kepada Diskominfo. Itu kebijakan, Pak. Itu tertulis atau Kan harusnya tertulis kebijakan, nggak boleh tersirat. siap. Bisa berupa surat gitu, SK atau gimana gitu Pak? Kalau di penerapan sistem manajemen itu biasanya di pedoman, tergantung sistem manajemen yang dipakai. 9001 SMKI itu ada. Nah, kalau Bapak di Kadis, dokumen seperti itu biasanya dalam bentuk apa? Bebas. Oh, bebas. Hah? Belum pernah lihat sih Pak dokumen. Surat Edaran Kadis ada nggak? Surat edaran apa surat yang selama ini mengikat? belum pernah untuk Atau mungkin ada surat edaran dari atasnya lagi, sekretariat daerah, Sekda. Boleh aja. Hah? Perbu boleh Pak ya? Pergub. Perbu Perbuk, ya boleh. Oh, siap. Kan perbuk itu kan nggak mungkin bupatinya yang bikin, kan dinas-dinasnya yang menerapkan. Boleh. Itu jadi. Perbuk terkait pengembangan aplikasi. Perbuk terkait keamanan informasi. Boleh. Jadi ketika kita mau lihat tercapai atau enggaknya dokumen itu. Itu kalau kita bicara dokumen. Kalau bicara aplikasi disesuaikan aja. Kalau bicara mengenai kepuasan layanan, ya kita tentukan. Ya, dalam pelayanan berbasis elektronik, kan ingat ya Bapak Ibu, SPB itu tidak hanya bicara teknis aplikasi. Dia bicara domainnya ada tata kelola. Dia bicara domainnya ada yang perencanaan. Dia ada yang bicara SPB domainnya adalah kontrol, SOP, dokumen dan segala macam. Baru dia juga ada yang teknis, rekaman dan segala macam. Ada lagi, Pak, boleh nggak saya masukkan meningkatkan profesionalitas ASN di Kabupaten Sampang? Oke, itu yang atas. Saya turunkan Pak, tersedianya ASN dengan literasi digital yang baik dan pemahaman SPBE yang baik. Boleh kan? Artinya kan meningkatkan profesionalitas bisa dengan kompetensi, betul nggak? Ya, lalu di sini, ya kita tulisnya adanya mengadakan terwujudnya pelatihan MR SPBE, manajemen risiko SPBE, terwujudnya pelatihan manajemen keamanan informasi. Boleh nggak? Boleh. Nanti di sini tinggal bukti pelaksanaannya. Itu masuk ke sasaran, masuk. Ya, kebayang sasaran? Kebayang? Kabupaten tapi kan Bapak dari UPD. Kan kabupaten sama UPD kan Bapak nggak bisa lepas. Maksudnya Bapak di tiap UPD kan menyokong kabupaten pasti. Kalau kita bicara pengalaman tata kelola TIK yang baik, meskipun itu dari Diskominfo, pasti kan bicaranya Kabupaten Sampang. Kebayang nggak? Atau masih bingung? Nggak apa-apa, tanya. Ya, Bapak. Bapak yang sasaran OPD-nya apa? Meningkatkan aksesibilitas, akses. Oke ya. Artinya kalau akses, semua orang yang ada di Sampang, kecamatan yang jauh sampai kecamatan yang dekat kota itu bisa mengakses. Ya, bisa. Artinya kalau kita terjemahkan aksesibilitas itu apa? Hah? Kemudahan penggunaan. Bisa bentuk kalau saya bilang ada aplikasi online-nya, boleh nggak? Meningkatkan aksesibilitas nggak itu? Ya boleh. Karena kalau misalnya Bapak bilang meningkatnya aksesibilitas,
nanti diukurnya adalah orang yang ngakses aplikasi. Oh Pak, kalau kita dulu nggak pakai aplikasi, hanya kecamatan terdekat saja yang banyak menggunakan layanan kita. Tapi setelah adanya aplikasi, tidak ada namanya border, batasan. Dari ujung kecamatan sana, kecamatan sini bisa ngakses. Kan aksesnya naik kan? Bisa nggak ke Bapak ukur akses tadi itu? Bisa dong, pemohon SPMB kan bisa Bapak ukur. Dulu belum online, ya. Ternyata yang daftar SPMB 1.000 orang. Setelah online kira-kira turun apa naik? Hah? Oh, masa? Kacau kalau turun. Harusnya naik ya, secara logika ya. Saya tanya lagi, kalau CASN daftarnya offline, kira-kira yang daftar banyak apa sedikit? Hah? Banyakan mana kalau dibikin online? Nah, artinya apa? Kalau kita bikin online, kita meningkatkan aksesibilitas. Karena jumlah pelamarnya akan otomatis naik. Ini kan OPD Bapak tadi, aksesibilitas kan? Nah, bikin nanti Pak, terwujudnya sistem apa? Nah, nanti Bapak bisa masukkan ke dalam daftar risiko nanti di sana. Ya. Kan kita bicara, kita belum masukin case-case itu dulu. Bapak bicara sasarannya Bapak dulu. Nah, nanti dari sasaran baru Bapak Ibu mulai menentukan identifikasi risiko. Kira-kira apa saja yang menyebabkan saya gagal mencapai sasaran? Oh, banyak sekolah yang nggak pakai aplikasi saya. Nah, kita bicara opsi penanganannya apa? Misalnya keluar surat edaran dari Bupati bahwa semua sekolah di Sampang wajib menggunakan iSPBE. Jika tidak menggunakan iSPBE, maka ya ada konsekuensinya, saya nggak tahu lah. Kan bisa ya seperti itu. Apalagi perizinan. Dulu orang masih pakai kecamatan ya Pak, ngurus IUMK kalau nggak salah namanya, izin usaha mikro kecil, betul ya? Sekarang kan dipaksa pakai OSS kan? PT Perseorangan juga pakai OSS kan? Nah, dengan keluar apa? Surat edaran, perbub atau apa, dipaksa kan? Itu. Bayang ya Pak? Nah, udah kebayang. Masih ada yang bingung? Ibu Mary. Iya. Pegang kepala. Saya mau masuk sini dulu sampai Bapak Ibu paham. Ngerti sampai sini? Ngerti? Ada yang belum ngerti? Kalau ini sudah ngerti, maka saya akan langsung masukkan ke sini. Nah, kalau yang ini pasti bingung, kenapa? Kok kayak dibalik ya? Di sini kan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah. Ya, di sini berarti terus sasaran SPB-nya terwujudnya sistem pelayanan berbasis elektronik yang baik. Nah, ini. Baru kita detailin di sini. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik, meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem berbasis elektronik. Indikatornya indeks nasional SPBE atau jumlah instansi. Nah, kalau Bapak tadi meningkatkan aksesibilitas, Bapak bisa pakai tolak ukur pertumbuhan aksesibilitas. Contoh 20%. Kalau yang kemarin daftar SPMB 200, berarti tahun ini harus berapa? 20% ya naik. 200 minimal. Lebih dari itu berarti tercapai. Ngukurnya bisa dari situ kan? Peningkatan aksesibilitasnya. Betul kan? Itu bisa kalau sekolahnya atau pendaftar SPMB-nya. Nah, kalau jadi sudut pandangnya agak beda. Kalau saya ngambilnya dari jumlah pelamar. Nah, tadi masuknya ke resiko. Nah, sedikit sekolah yang resiko itu Bapak udah punya bayangan belum? Solusinya apa supaya pada patuh? Nah, berarti harus pikir gimana? Misalnya tadi keluar surat edaran atau
proses akreditasinya dicabut atau macam-macam kewenangan dari kepala daerah. Ya, nggak tahu bisa dicabut nggak sama kepala daerah akreditasi? Nggak bisa. Ya pokoknya yang kepala daerah bisa melakukan, misalnya membekukan proses penerimaan siswa baru karena tidak mengikuti aturan. Itu kita beranggapan aja dulu ya ke depannya gimana. Karena kan SPB ini adalah dimensi saat ini dan nanti masa depan. Karena semua kan ASN harus layanan digital. Bapak Ibu pernah buka layanan BKN? Pernah buka layanan BKN? Buka? My ASN? Ya, di sana Bapak Ibu udah lihat layanan digitalnya udah mature ya. Bahkan proses mutasi aja itu ditangani sama AI. Jadi tanda tangan untuk level eselon 3-nya itu AI yang melakukan kinerja tersebut. Pernah ikut ini nggak BKN sharing? Kan ada kegiatannya dia rutin tuh tiap minggu. Di sini nggak ada orang BKP SDM ya. Nah, itu ada tuh di situ. Nanti kalau saya dapat saya sharing ke sini deh ke Go WA sini ya, WAG sini. Mereka sekarang sudah layanannya digital semua. Karena suka nggak suka mau nggak mau layanan digital. Nah layanan digital itu terwujudnya dengan apa? Regulasi sistem pelayanan berbasis elektronik ini. Mungkin sekarang kita bilang ini nggak perlu digital Pak, tapi mau nggak mau semua harus diarahkan ke sana. Tadi pendidikan PMB supaya meningkatnya aksesibilitas. Nggak hanya sekian kecamatan aja yang bisa akses, tapi semua kecamatan kalau online. Ya, Ibu rumah sakit di daerah kecamatan apa? Kecamatan Sampang, berarti pusat kota. RSUD. Artinya kalau pelayanan registrasi rumah sakitnya kita pakai offline, ngantri, kira-kira zolim nggak sama kecamatan yang jauh dari RSUD-nya? Zolim ya. Begitu dia mau datang udah penuh dari warga kecamatan Sampang. Tapi kalau kita online lebih fair ya. Oh iya, itu kan kita bicara perbaikan ya. Ini kan pelatihan Bu. Ibaratnya kalau online kan semua orang bisa melakukan apply. Semua punya kesempatan melakukan apply yang sama. Nggak ada lagi perbedaan-perbedaan macam-macam. Coba bayangkan damkar kalau nggak punya layanan berbasis elektronik. Jadi kalau ada ular dari kecamatan yang jauh dia harus ke kantor damkar dulu. Ya, Pak ada ular, begitu nyampe ularnya udah gendut gitu. Kan? Penting ya layanan digital itu penting ya. Di sub nih, sekarang di Jakarta menjadi momok. Kenapa? E-tilangnya, ya kan? Etle, di sini udah ada belum Pak? Nah, mau diterapkan nggak Pak? Hah? Bisa tuh. Enak ya Pak ya? Jadi nggak perlu banyak petugas. Tahu-tahu surat cinta datang ya kan? Atau misalnya perizinan permohonan KIR Pak. Nah, itu juga bisa. Sudah ada, pakai aplikasi. Nah, coba bayangin kalau nggak pakai aplikasi Pak, apa yang terjadi Pak? Antri. Yang enak yang dekat-dekat aja, ya kan? Nah, tapi yang jauh, wah, di mana keadilannya gitu kan? Nah, seperti itu. Ya kayak misalnya saya mau jadi ASN Mampang, kalau CASN nggak online, saya harus ke Sampang Bapak Ibu, ya. Melewati berapa kota dan kabupaten, ya kan? Menempuh perjalanan yang sangat jauh, ya. Kadang hujan, kadang panas. Kalau udah online enak. Ya jadi mindsetnya kalau bisa ASN sekarang digital, larinya ke digital, pelayanan solusi. Memang ada kata orang tidak semuanya harus digitalkan. Ya itu ada benarnya, tetapi semua akan pada digital. Semuanya akan pada digital. Nggak percaya? Sekarang orang jualan Idul Adha, motong kambing, motong sapi, online banyak sekarang. Saya pernah bikin websitenya teman saya, profesional ya, dibayar ya. Akhirnya apa? Sold out. Orang bisa lihat kambing-kambingnya, daftarnya, pas diklik kambingnya, ada video kambingnya.
ada sapinya. Oh iya. Coba. Kalau nggak ada layanan itu apa? Dia harus ke kandangnya kan? Itu tinggal di web, tek, bayar, terus mau dikirim kemana tinggal kita isi. Dari pengusaha kambing atau sapinya tinggal kirim. Enak nggak? Ya kan? Ya. Boleh. Oh iya. Artinya apa? Semua akan pada digital. Itu ya Bapak Ibu tolong dipegang. Dan saya rasa Sampang juga harus mulai bersiapkan diri itu. Supaya tidak tadi ya bahasanya dari pembukaan tadi dari PLH BPSDM Surabaya Bu Maulia, jangan sampai tertinggal kita dengan perkembangan teknologi. Karena teknologi itu bisa memudahkan kerjanya Bapak Ibu. Nggak percaya? Nanti pada saat bikin poster kita pakai AI. Ya, nah, ibu-ibu yang pusing bikin poster gimana? Tinggal ketik-ketik aja, lalu keluar posternya. Posternya kurang pas, ketikin lagi. Nanti sama AI-nya dibantu. Ya, karena algoritma AI itu sama saat ini mengandalkan database yang kita sebut long language model. Dia mencari pendekatan yang paling banyak dipakai. Dia kan masih belajar, mode belajar sekarang. Jadi namanya error pasti ada. Makanya jangan 100% kita serahkan kepada AI. Kalau 100% kita serahkan kepada Tuhan, ya. Jangan pada AI. Makanya kalau ada yang lagi sekolah, tesis, skripsi atau disertasi, ada? Nah, kalau ada, jangan bikin 100% tulisannya pakai AI. Ya. Jangan. Tapi membuat tulisan dibantu dengan AI boleh. Ya. AI nanti kasih masukan-masukan, tulisannya mau dikembangin seperti apa. Nanti saya juga kalau mau spill nanti saya kasih itu spill. Begitu. Tapi jangan jadikan itu ketetapan, udah saya pakai ini aja gitu. Wah, itu salah. Nanti kebablasan. Kayak di TV kan ada yang sampai nikah sama AI ya. Saking dia jatuh cinta. Ya. Begitu pulang, iya. Begitu pulang dengan lembut AI-nya menyapa, "Hai, kamu pasti capek, ya kan? Duduk dulu, ambil air minum." Wah, siapa yang nggak berbunga-bunga digituin ya? Selama ini dari pagi sampai sore dimaki-maki sama pimpinan, misalnya seperti itu. Jangan sampai kayak gitu. Di Jepang udah banyak ya, nikah sama AI. Oh iya, Ibu. Ya. Oke. Ini nanti juga dikerjakan. Ya. Oke. Clear? Oke. Ini nanti masuk ke dalam tugas yang kedua. Oke, 2.3. Ini contoh-contohnya ya. Yang ketiga materi satu lagi. Namanya identifikasi peraturan perundang-undangan. Ya, ini gampang kok, dikit. Ya. Artinya Bapak Ibu dalam menerapkan SPBE bisa menentukan peraturan perundang-undangan mana saja yang akan kita gunakan. Contoh, Bapak Ibu SPBE pakai AI, berarti harus pakai undang-undang atau peraturan terkait AI. Bapak Ibu menyimpan data pribadi, berarti tolong masukkan undang-undang pelindungan data pribadi. Di layanan SPBE tidak lepas dengan layanan transaksi elektronik. Sudah ada ya peraturan Kominfo ya, atau undang-undang ITE ya, transaksi elektronik ada ya. Nah, itu tolong dimasukkan. Jadi nanti seperti ini.
Ya, amanatnya apa? Seperti ini. Pak, kami di SPBE sudah punya perbub. Ada perbub tentang SPBE, Bu Mary? Ah, masukkan ke sini. Pergub tentang SPBE, pergub. Kalau belum ada, tolong cari. Bupati ada. Tapi kan Bapak Ibu juga di bawah gubernur dong. Ya, cari pergubnya, ada nggak? Kalau ada, masukkan. Bisa spesifik nyebut SPBE, bisa as a part of SPBE. Misalnya nyebut tentang manajemen data. Menyebut tentang manajemen pengetahuan, ya. Terus kalau di pergub ada, tapi di kementerian ada Pak, boleh kita pakai? Boleh, ya. Sebagai contoh, Ibu tadi dari dinas mana? Dinas Damkar, berarti kalau di kementeriannya Kemendagri, dirjennya, ya kan? Ada peraturan terkait Damkar, terkait SPBE nggak? Kalau ada, masukkan. Bapak dari Kemendikbud, ya, Kementerian Kemendikbud, apakah ada regulasi atau peraturan terkait SPBE yang diturunkan ke daerah? Kalau ada, Bapak pakai, masukkan ke sini. Ya, Bu Oca dari dinas, ini banyak nih malah kementeriannya. Perindustrian, perdagangan, UKM, koperasi. Dari keempat itu kementerian ada hubungannya dengan SPBE, masukkan ke sana. Ya, undang-undangnya yang hubungannya terhadap daftar perundangan yang berhubungan dengan sistem pelayanan berbasis elektronik. Permennya, pergubnya, perbubnya, apapun itu yang berhubungan terhadap SPBE. Pak Dios ya, siapa? Pak Dios, berarti kalau BPBD kan ada pusatnya Pak. BNPB ya kan? Nah, kalau punya perka BNPB, perban BNPB, masuk sini Pak. SPBE, ya jangan semua yang terkait SPBE. Bapak dari Kemenkes, berarti Komdiji. Nah, ya, ada yang Kemenhub, ada yang dari KKP, ada yang dari Kementan, Bapanas. Oh banyak Bu, Kemenhub apa? Yang Zulkifli Hasan tuh koordinator, Kemenko Pangan, ya banyak tempat Ibu tuh. Bapanas, ada Kemenko Pangan, ada Kementan. Kepala Bapanas kan sekarang Pak Amran ya, tetap ya. Terus sebelahnya Pak Faruk siapa? Pak Didi di? Berarti Kemendagri, Dirjen Dukcapil. Bapak kelompok 7? Berarti Kemenaker. Bapak? Hah? Oh, berarti Pak Erick Thohir, Kemenpora, sama Ibu Pariwisata, Kemenpar. Ya kan? Ada hubungannya dengan SPBE, regulasinya masukin ke sini. Enak ya? Senang. Oke? Bingung? Ini enggak. Kalau Bapak dari organisasi. Kalau organisasi induknya kemana? Menpan RB. Nah, udah bisa jawab. Ya. Aman harusnya ya. Oke. Ini Bapak Ibu silakan lanjutkan after class. Waktu kumpulnya mau malam ini atau malam besok?